I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini ada jam ya? Untuk hari ini ada di jam 3.4. Ada di sini tempatnya. Saya butuh waktunya sebentar Bu. Siap, boleh. Sekitar 20 menit lah gitu. Siap. Ini kan dalam rangka supervisi yang akan kita laksanakan. Kita hari ini akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya itu agar ibu nanti dalam di kelas melaksanakan supervisi itu agar lebih siap, lebih efektif dalam pelaksanaan supervisinya dan ibu tidak berubah. Makanya kita ketemu cara seperti ini. Nah, pada kesempatan ini Bu, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Apakah Ibu siap? Siap. Boleh sekarang saya mulai itu tanya pertanyaan ya. Yang pertama itu yang ingin saya ketahui apa tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan di kelas. Baik. Kalau terkait masalah tujuan pembelajaran, saya sampaikan kepada peserta didik. Yang tentunya yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu bisa menjelaskan informasi terkait pemahaman tentang teks laporan dan juga fungsinya. Dan yang kedua, bagaimana peserta didik bisa membedakan antara teks laporan, teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Berarti dua tujuan pelajaran yang tercapai pada pertemuan nanti ya, waktu diskusi. Baik Bu, yang kedua itu untuk khusus area pengembangan yang Ibu akan kembangkan di kelasnya nanti apa rencananya? Baik. Untuk area pengembangan, di sini saya fokus di aspek kognitifnya. Ya. Pemahaman mereka terhadap teks yang akan nanti dibaca. Ya. Ya, khusus di kognitif ya, Iya, berarti betul. tidak melihat keterampilan tersebut dan khusus kognitif. Kognitif. Otomatis itu kan sudah pasti sudah merancang Iya. pembelajarannya dalam bentuk produk. Iya. Ya, kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu telah rancang itu seperti apa? Sebenarnya pembelajaran itu ya, anak-anak awal pembelajaran itu saya memberikan dulu materi. Jadi saya tentang pengertian dari teks laporan. Setelah itu saya ajak anak-anak untuk mengerjakan LKPD di luar kelas supaya lebih menyenangkan seperti itu. Strateginya seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu metode yang dipakai dalam pembelajaran nanti apa? Iya. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran saya kali ini adalah discussion learning. Strateginya dengan tadi yang dikatakan bermain game, tanya jawab dulu, kemudian mereka diskusi dalam kelompok. Setelah mereka diskusi dalam kelompok, saya ajak mereka bermain untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Berarti tadi model pembelajaran discovery learning. Iya. Metodenya diskusi kelompok. Iya, diskusi kelompok. Kemudian strateginya adalah bermain game. Iya, betul. Dengan tanya jawab. Nah itu ya. Kemudian lanjutin dulu. Wah, dalam pembelajaran nanti ada tidak media yang digunakan? Iya, tentunya dalam pembelajaran ya media yang digunakan. Ya saya memberikan karena akan bermain game, ya tentunya saya memberikan proses kepada siswa nantinya untuk menjawab lembar dan materinya. Jadi ya kemudian saya juga menggunakan laptop dan juga tentunya infobus. LCD. Baik, saya lihat ini rancangannya persiapannya sudah matang ini. Ya, insya Allah. Kira-kira kapan waktunya itu pelaksanaannya?
Oke, baik. Saya rencanakan pembelajaran itu saya mulai di hari Jumat. Hari Jumat Hari Jumat Berapa tanggal 2 Agustus 2024. jam berapa? Jam 8 sampai jam 8.40. Berarti jam kedua ya? Iya, jam 2. Ya, di kelas 9G. 9G. Ya. Baik, nanti Ibu informasikan pada saya Ya, baik. jamnya nanti saya tahu juga saya lupa itu sih nanti kita koordinasi terus ya Ya, waktu pelaksanaannya dan saya juga akan siapkan nanti lomba-lomba observasinya iya. nanti ada buat catatan-catatan juga nanti tentang proses pelaksanaan supervisi itu. Baik Ibu, terakhir ini Bu, Iya. menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Masya Allah. Ya, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan lah ya tentunya. Ya, kemudian saya dapatkan spirit yang lebih besar lagi ya untuk bisa lebih mengembangkan potensi yang saya miliki tentunya dalam pengelolaan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, tentunya itu juga salah satunya untuk lebih siapnya nanti Ibu dalam proses supervisi nanti. Iya. Tidak ada keraguan, kita akan nanti sampai saja bebas Bu. Insya Allah. Iya. Oke baik Bu, karena saya lihat juga ada jamnya untuk selanjutnya. Iya. Demikian saja wawancara kita kita hari ini. Baik. Soalnya nanti saya akan hadir di kelas Ibu Insya Allah. supervisi. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak atas Iya, terima waktunya. kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Biasa ya. Jadi ini kita banyak-banyak bersyukur ya. Kita semua masih diberikan kesehatan. Siapa yang kasih kesehatan? Allah. Ya. Jadi salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Ya, dengan nikmat sehat inilah kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kita adalah dengan belajar. Kita ke sekolah ini hari ini dengan niat untuk belajar. Ya, makanya kita luruskan niat kita. Kita datang ke sekolah bukan untuk makan, ketemu sama teman-temannya dan yang lain-lain, ya. Tapi kita niatkan kita datang ke sekolah untuk belajar. Apa yang kita harapkan dari belajar itu? Ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, coba satu orang yang bisa diri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap belajar? Kami siap, kami hebat, kami bisa menjadi pelajar Pancasila. Insya Allah, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya. Mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa yang tidak ada hari ini?
usaha membaca, kemudian kalian lalai lagi baca di rumah, ya. Jadi tetap laksanakan literasi di rumah, kemudian nanti suatu saat kita semua siap, ya. Baik, hari ini kita lanjutkan materi. Siapa yang masih ingat materi apa? Teks laporan itu. Apa itu teks laporan? Teks laporan percobaan merupakan salah satu presentasi yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. Oke, Masya Allah. Jadi salah satu kegiatan presentasi yang dilakukan pada saat membuat laporan. Oke, jadi ada beberapa teks yang pernah kita pelajari ya, baik itu di kelas 7 maupun di kelas 8. Nah, ini teks laporan tidak jauh beda dengan teks-teks yang lainnya. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalian bisa membedakan teks laporan, teks eksplanasi, dan juga teks deskripsi. Ya. Nah, sebelumnya ibu dulu mau memberikan materinya dulu ya, sebagai awal kita sebelum mengerjakan lembar kegiatan kita hari ini. Ya. Yang lain. Nah, ini yang harus kalian pahami dulu sebelum nantinya kita mengerjakan LKM. Jadi ini perbedaan dari 3 teks yang pernah kita pelajari, yaitu teks eksplanasi kita pelajari di kelas 8, kemudian teks deskripsi kita pelajari di kelas 7. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya. Makanya kita harus teliti ya pada saat kita membaca teks. Ya, apakah teks yang kita baca tersebut termasuk teks apa? Ya, karena mirip-mirip, ya, mirip tapi beda. Coba kita lihat, teks laporan itu adalah teks yang berisi hasil laporan yang bersumber dari hasil pengamatan. Di situ intinya, ya. Jadi teks laporan itu hasil laporan yang bersumber dari hasil pengamatan. Jadi sebelumnya ada observasi yang dilakukan. Itulah teks laporan, ya. Kemudian teks eksplanasi. Siapa yang bisa baca? Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Ya, di dalamnya ada penjelasan mengenai suatu fenomena. Fenomena apa? Fenomena atau peristiwa. Ya, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Guru akan bagi kelompoknya. Jadi paham tidak pahamnya nanti kalian akan menjawab pertanyaannya. Ya, jadi kalau jawabannya banyak yang salah, berarti kalian tidak paham. Ya, ya sebelum kita keluar bertanya memang dulu. Ya, karena pada saat mengerjakan LKPD sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sudah paham atau tidak? Paham? Ya. Oke, sudah bisa dilewati? Oke, jadi sebentar, insya Allah kita keluar. Ibu guru akan bagikan kelompoknya. Ya, kita bagi berapa kelompok ini? Bagi 6. Jadi 5 satu kelompok. Ini yang akan kalian kerjakan, ya. Ini soalnya, ya. Jadi nanti setiap kelompok akan berdiskusi dulu, dengan teman kelompoknya. Kira-kira teks manakah yang termasuk teks laporan? Nih, ya, teks 1, teks 2, atau teks 3. Nanti jawabannya ditulis di
ini kemudian memasukkan karet. Ya? Iya, bagus. Ya, jadi karet ini kita berikan lagi ke teman sampai terakhir. Teman terakhir itulah yang akan menempel jawabannya di lembar jawaban. Oke? Paham ya? Paham ya? Jadi semua harus kompak, kerjasama dengan baik. Hai. Aman ya? Oke, sebentar digigit itu. Sebentar digigit ketengahnya. Sebentar. Nah, Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Kalian diskusikan dulu bersama dengan teman-temannya ya. Halo. Sebentar itu. Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Kalian diskusikan bersama teman-temannya, ya. Kemudian jawabannya ditulis di sini. Ibu Guru akan bagikan. Ada yang bawa pulpen, ada yang bawa pulpen. Silakan, Ibu Guru bagikan. Silakan diskusi. Tentukan jawabannya. Coba diulang, tepuk semangat. Oke, silakan dikerjakan. Nanti tuh ini teksnya, teks kita salah-salah saja. Oke, waktunya habis. Siap bermain? Siap. Itu ya. Oke. Dengarkan dulu instruksinya. Dengarkan dulu instruksinya ya. Jadi, permainan ini butuh kekompakan, ya, butuh konsentrasi. Jangan sampai jatuh, itu batal itu. Kalau jatuh kembali lagi ke depan, ya. Jadi itu tadi jawaban kalian akan tempelkan di sini, ya. Dan siapa yang paling cepat menyelesaikan tugasnya, maka ini ada reward. Oke, semangat. Mana semangatnya? Semangatku. Siap bermain? Siap. Siap bermain? Siap. Sekarang pipetnya disiapkan sedikit dengan karet. Kalau Ibu Guru bilang mulai, semua berbalik ke belakang. Guru, ini pentingnya dipegang begini. Jangan dipegang lah. Tidak boleh mengandalkan tangan. Jadi mulut saja yang kita andalkan ya. Oke. Siap bermain? Siap. 3, 2, 1, mulai. Oke, konsentrasi. Jangan ada yang curang ya. Oke, baik. Apa itu? Yang satu itu? Kalau jatuh diulang, nggak boleh curang ya. Ulang kembali, ulang. Lanjut. Kalau jatuh diulang. Tajam mo, Pak. Iya. Tajam mo. Tajam mo, bibig ko, Pak.
Baik, setelah pembelajaran ya, dulu akan refleksi dulu. Sejauh mana pemahaman kalian dan bagaimana kegiatan pembelajaran kita ini? Ya, ungkapkan perasaan kalian. Di sini ada pilihannya. Nah, nanti guru bagikan ini, kemudian kalian tulis, ya. Kemudian kalian tempelkan di sini sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ya, tadi paham ya? Iya. Nah, ada dua yang saya bagikan. Silakan diisi di sini refleksi pembelajaran. Kalian sangat paham tidak? Kemudian paham, kurang paham, atau materinya perlu diulang. Ditulis di sini, ya. Kemudian nanti kalian tempelkan. Gimana? Kemudian refleksi kegiatan pembelajaran. Apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini seru, atau menyenangkan, atau membosankan, atau melelahkan? Silahkan tulis di sini. Kemudian kita tempel di sini. Kita hari satu. Sesuai dengan jawaban yang kita berdoa dengan doa selesai. Ibu guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah ya. Ya, hari ini kita masih menjadi masyarakat mengenai wacana. Ya, hari ini sampai ke depan kita senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah tadi sudah saya tulis di kelas. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari aku bagaimana sebenarnya sudah berjalan lancar sesuai dengan perencanaan awal dalam observasi. Nah, untuk pertemuan catatan kita kali ini menetapkan observasi mengincar kembali kita bertemu refleksi kembali hasil pembelajaran di kelasnya kembali yang kita baca di kelas. Nah, ini kira-kira masih ada jawab hari masih ada, tapi tak apa-apa barang yang tulis jangan ada waktu ya Bu, karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada itu dan kesempatan ini kita.
Boleh sekarang saya mulai itu. Boleh. Ya. Wah, pertanyaan awal saya kepada itu, apa harapannya dari percakapan kita hari ini? Cara pengalaman yang banyak ya. Jadi saya cerita satu-satu bahwa harapan saya adalah sebenarnya percakapan tadi ini bisa menambah wawasan saya dan kemudian mengembangkan potensi yang saya miliki dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran dan tentunya berpusat pada diri. Ah, apa perasaan ini setelah melaksanakan pembelajaran kelas tadi? Iya, saya alhamdulillah sangat lega ya. Tentunya sangat bahagia karena melihat respon antusias peserta didik dalam proses pembelajaran itu mereka sangat kompak dan semangat. Memang saya lihat tadi juga antusias siswa belajar apalagi dengan strategi yang dibawakan tadi dengan mungkin bawa keluar kelas. Iya. Mereka sangat antusias merespon pembelajaran yang dibuat. Bisa tidak Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan rencana pengembangan yang telah kita bicarakan pada presentasi yang lalu? Ya, baik. Adakah tujuan pembelajaran? Ini, ya, pembelajaran bagaimana peserta didik bisa membedakan teks laporan, teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Karena materi kali ini itu berfokus pada teks laporan percobaan. Kita melihat perbedaan teks laporan dengan teks eksplanasi dan deskripsi itu benar-benar tipis. Ya, makanya saya ingin melihat siswa mampu tidak mereka membedakan ketiga teks tersebut. Ya. Dan ada pun area pengembangan yang saya pusatkan dalam pembelajaran kali ini, yaitu besar atau fokus pada pengembangan kognitifnya. Iya. Maka kelihatan dari proses pembelajaran juga. Iya, betul. Dengan Ibu sudah menyampaikan dengan pembelajaran para murid pada proses pembelajaran kelas barusan tadi. Iya. Menurut itu tujuan pembelajaran yang mulai direncanakan tadi tersampaikan tidak? Ya, alhamdulillah tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi dari refleksi yang saya lakukan, dari refleksi ayat pembelajaran saya lakukan itu mayoritas peserta didik sangat mampu memahami materi yang saya berikan. Yang berawal dari pembelajaran, ya tentunya saya memberikan materi lewat media infokus yang saya berikan melalui PPT, kemudian untuk mengukur sampai di mana pemahaman mereka dari materi yang saya sampaikan, saya memberikan NKPD. NKPD nilai yang saya lakukan di kelas. Ya, dan kesannya peserta didik itu tidak bosan di dalam kelas terus. Jadi saya arahkan mereka untuk belajar terus. Dan kalau dilihat dari strategi ini, saya ikut mereka untuk bermain. Kayaknya dengan adanya mereka bermain, mereka bisa belajar dengan kaki yang tidak tertekan, bebas. Luar biasa dia. Iya. Sehingga tadi menyaksikan yang Lina sangat antusias Iya. belajar di MG, strategi game, yang saling berlomba tadi saya lihat. Iya, betul. Rewardnya. Iya, betul. Nah, kira-kira ini kalau saya rate dari angka 1 sampai 10 pembelajaran yang dilakukan Baksan kelas itu berada di angka berapa? Baik, ini insya Allah saya sangat jauh dari angka 10. Nanti tentunya saya memilih angka 8 saja. Karena masih ada beberapa hal-hal yang harus saya kembangkan itu. Maka itu saya strategi belajar. Memang saya lihat kalau Ibu berada di angka 8 berarti masih ada rencana ke depannya mengembangkan angka 9 Iya. atau bahkan kita melakukan dia sampai angka 10. Iya, betul.
Salah satunya tadi yang dikatakan bahwa memang ada yang perlu dikembangkan mengenai strategi pembelajaran agar lebih monoton lagi. Iya, betul. Ya, agar lebih bervariasi begitu Iya. ya. Untuk mencapai itu Bu, ada tidak strategi yang akan dilakukan? Ya, untuk strategi yang saya lakukan, ya tentunya kembali kepada diri saya sendiri untuk ya banyak-banyak belajar, ya belajar mandiri, kemudian ya apalagi sekarang sangat mudah kita dapatkan di PPM, ya, dan sangat mudah kita. Dari sini juga saya banyak-banyak berkolaborasi bertanya belajar sama teman-teman bukan sejauh dari sekolah kita. Jadi memang untuk mencapai tujuan itu untuk perbaikan pembelajaran dalam hal strategi pembelajaran ya monoton. Bu ada rencana pengembangan diri seperti yang ibu katakan tadi ya. Iya, Dalam pengembangan diri ibu adalah tadi pertama adalah belajar mandiri, dari PNN, heterogener gitu ya. iya betul. Kemudian lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Kira-kira dalam pengembangan diri itu ada tidak teman yang bisa membuat atau memotivasi ibu? Iya, misalnya kalau di sekolah kita ini, insya Allah banyak sekali ya teman-teman yang bisa menjadi motivasi saya. Kalau teman-teman di sekolah kita ini banyak yang guru penggerak. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi saya ambil kesempatan untuk banyak bertanya kepada mereka. Dan alhamdulillah mereka sangat respon, mereka sangat tidak pikir untuk berbagi lah dengan mereka berbagi. Memang itu kita kan dalam pengembangan diri memang harus banyak bertanya, harus banyak berkolaborasi, ya baru berkolaborasi dengan namanya rekan sejawat beliau ya. Iya. Baik Bu, ini di ujung pertanyaan saya Bu. Saya ini ada jam, kita kasih menit saja. Setelah percakapan kita ini kira-kira masih ada tidak apa yang mengganjal yang ingin sampaikan dalam kesempatan ini? Untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak demikian mengganjal. Artinya dari percakapan ini saya banyak mendapatkan pencerahan dan menemukan strategi apa lagi yang harus saya lakukan ke depan. Itu ada solusi. Ya, saya sudah mendapatkan solusi dan banyak-banyak berterima kasih lah kepada Bapak yang banyak masukan untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah ya. Saya pribadi juga Bu siap untuk Ibu jadi kolaboratornya. Saya siap bantu itu, saya siap Ibu panggil kalau ingin Ibu kita ada masalah atau pertanyaan, saya siap untuk bantu, siap menjadi kolaborator. Terima kasih atas kesempatan percakapan kita pada kesempatan ini Bu. Ya, itu juga ada waktu untuk langsung kelas pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena itu dalam proses observasi seperti sampai pasca observasi mengenai pelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.